Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di channel Guru Aceh. Nah, hari ini kita akan membahas, ayo kita tinjau ulang halaman 19, materi kelas 9. Baiklah, mari kita lihat soalnya. Soal yang pertama, sederhanakan perkalian dari perpangkatan berikut. A, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. B, 2/3 pangkat 6 dikali 1/3 pangkat 4. Nah, di sini sebelum kita menyelesaikan soal perkalian pada perpangkatan ini, terlebih dahulu kita harus mengingat sifat pada perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini adalah A pangkat M ditambah N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N, maka A pangkat M dikalikan N. Kemudian A dikali B dipangkatkan M. Ini artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini yang harus anak-anak ibu ingat semua. Baru kita bisa menyelesaikan soal nomor 1. Sederhanakan perkalian dari perpangkatan berikut. A, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, ini berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini berarti 7 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 7 pangkat 5. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. 1/3 pangkat 6 dikali 1/3 pangkat 6. Sama di sini juga basisnya sudah sama anak-anak ya. 1/3 dan 1/3. Ini juga berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini basisnya adalah 1/3 pangkat 6 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 1/3 pangkat 10. Kemudian selanjutnya T dikali T pangkat negatif 1. Nah, ini adalah masih sama menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N, maka T pangkat. Kalau tidak ada penulisan pangkat apapun, berarti di sini adalah pangkatnya 1. T pangkat 1 ditambah pangkat negatif 1 sama dengan T pangkat 1 dikurang 1. Ini T pangkat 0. T pangkat 0 ini sama dengan nilainya 1. Jadi semua berpangkat 0 nilainya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, ini kita harus mengingat sifat A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, anak-anak ibu, kita lihat 9 pangkat 4 dikali 3, maka hasilnya adalah 9 pangkat 12. Selanjutnya soal yang B. Z pangkat 3 dipangkatkan 6. Nah, di sini juga sama. Z pangkat 3 dikali 6 sama dengan Z 3 dikali 6 18. Oke. Selesai untuk yang B. Selanjutnya soal yang C. 2/3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini kita selesaikan dulu perpangkatan pangkat dipangkatkan, baru kita pangkatkan 2/3. Maka pertama adalah 2/3
dipangkatkan, pangkat dipangkatkan, berarti ini adalah masih berlaku A pangkat M dipangkatkan N. Berarti 2/3 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya adalah 2/3 pangkat 3 dikali 2, 6. Kenapa di sini harus kita buat kurungan? Karena yang dipangkatkan 6 adalah pembilang dan juga penyebut. Kedua-duanya dipangkatkan 6, maka di sini kita buat kurungan. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Sederhanakan operasi berikut ini. A, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Nah, berarti ini 7 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat 5. Selanjutnya soal yang B. 9 pangkat 3 dipangkatkan 4. Ini 9 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 9 pangkat 12. Baiklah, selanjutnya kita lihat di bawah ini, bandingkan jawaban soal nomor 3A dengan soal nomor 1A dan soal nomor 3B dengan soal nomor 2A. Apakah jawaban yang kamu dapat bernilai sama? Mengapa demikian? Jelaskan. Kita akan coba menyelidiki apakah soal nomor 3A dan soal nomor 1A itu bernilai sama hasilnya. Nah, sekarang kita akan membandingkan soal nomor 3A dan soal nomor 1A. Sekarang kita lihat soal nomor 3A itu 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3, 7 pangkat 2 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 7 pangkat 5. Kemudian soal nomor 1A, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, ini 7 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan hasilnya 7 pangkat 5. Nah, ini hasilnya sama-sama 7 pangkat 5 untuk soal nomor 3A dan 7 pangkat 5 soal nomor B. Hanya di sini yang membedakan prosesnya adalah penjumlahan pada 3A itu 2 ditambah 3. Penjumlahan perpangkatan pada 1A 3 ditambah 2. Sini kita harus mengingat kembali sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya, kemudian nah di sini pangkatnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 karena hasilnya sama-sama 5. Maka di sini apakah jawaban yang kamu dapat bernilai sama? Jawabannya adalah iya. Kemudian mengapa demikian? Karena untuk nomor 3A dan nomor 1A itu berlaku di situ sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian kita lanjut soal 3B dengan soal 2A. Soal 3B bandingkan dengan soal 2A. Soal 3B itu 9 pangkat 3 dipangkatkan 4. Kemudian soal 2A 9 pangkat 4 dipangkatkan 3. Kita akan lihat apakah ini bernilai sama atau tidak.
9 pangkat 3 dipangkatkan 4, ini adalah 9 pangkat 3 dikali 4, maka hasilnya 9 pangkat 12. Untuk nomor 2A, 9 pangkat 4 dipangkatkan 3, maka di sini 9 pangkat 4 dikali 3, maka hasilnya adalah 9 pangkat 12. Nah, di sini berlaku, berarti setelah kita bandingkan soal 3B dan soal 2A, ini hasilnya adalah bernilai sama, 9 pangkat 12 dan 9 pangkat 12. Nah, kenapa demikian? Di sini harus kita ingat adalah sifat komutatif pada perkalian. Nah, di sini 9 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 9 pangkat 4 dikali 3, ya. Nah, di sini berarti A dikali B sama hasilnya dengan B dikali A. Contohnya 3 dikali 4 hasilnya 12 sama dengan 4 dikali 3 hasilnya juga 12. Kenapa soal 3B dan 2A bernilai sama padahal bentuk soalnya berbeda? Karena di sini berlaku sifat komutatif pada perkalian. Kalau kita sudah selesai membahas, ayo kita tinjau ulang halaman 19. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.